validasi itu mungkin kenapa aku jadinya memilih untuk udahlah nerbitin sendiri aja gitu. Dan menjadi penerbit independen ya saat itu gitu. Dan aku merasa bersyukur karena dari menerbitkan sendiri pelajaran yang ku terima tuh banyak sekali. Tapi kenapa bisa menerbitkan sendiri? Karena sama juga ketika aku mau menerbitkan Supernova pertama kali, siapa sih yang mau baca buku ini? Yeah. Siapa sih yang penerbit yang cukup gila untuk menerbitkan buku dengan topik serumit Supernova gitu kan. Udahlah daripada bergantung sama orang lain, ya sudah aku jalan sendiri gitu. So mungkin kerapuhan tersebut akhirnya you embrace that. Membantuku kemudian ya udah menjadi mandiri dan kalau tidak ada orang lain yang memberi validasi itu nggak apa-apa, aku buktikan saja sendiri gitu. Dari seorang Di Lestari kita melihat bahwa pengalaman hidupnya ada babak tentang kerapuhan. Tetapi ketika kita merangkul kerapuhan itu atau menerima itu justru menjadi satu power yang luar biasa. Betul. Dan makanya aku kepengen mungkin teman-teman di sini ada yang sedang mencoba menulis, suka menulis atau apapun passion kalian ya gitu. Tidak selalu pembuktian maupun validasi itu harus datang dari pihak lain. Walaupun tentu saja kalau kita terima rasanya luar biasa ya, bangga, menyenangkan. Tapi menurut saya lebih baik kita buktikan dengan kerja keras kita sendiri gitu. Karena saya selalu bilang kepada teman-teman yang menulis, hadiah terbesar kita menulis adalah karya tulis itu sendiri. Jadi bestseller alhamdulillah, tapi jangan sampai itu yang menjadi tujuan akhir. Menurut saya berprosesnya lah yang akan menjadi hadiah terbesar kita gitu. Apakah kita pernah dalam satu hari memberikan apresiasi atau terima kasih pada diri kita sendiri? Mulailah sekali aja, puk. Ya. You're doing the right thing, you're doing the good job. Yes. Berterima kasihlah juga pada dirimu sendiri yang selalu bersamamu dalam setiap babak kehidupan. Jadi puk-puknya jangan dari orang lain. Sesekali kita perlu mempuk-puk diri kita sendiri. Yes. So bicara soal proses kreativitas, pernah nggak punya dilema antara sesuatu yang menurut Di itu ini hal yang baik, tetapi juga ada unsur komersial yang harus dijaga. Seberapa besar benturan dilema itu pernah terjadi dalam pengalaman hidupmu? Wah, oke. Aku harus bilang entah mungkin aku beruntung atau gimana, tapi sekarang itu aku selalu merasa ketika aku berkarya, sedapat mungkin bahkan secara alamiah, jujur aku tidak memikirkan orang lain. Jadi ketika aku berada dalam ruang kreasi itu hanya pertandingan ataupun pergelutan gitu antara diriku dan egoku gitu. Bagaimana kemudian ego yang mengatakan lu siapa sih? Tulisan lu nggak keren, nggak sekeren si ini, nggak keren si itu gitu. Atau yang udahlah ntar aja masih banyak kerjaan lain, masih lebih enak beres-beres atau jalan-jalan atau ngopi daripada nulis dan sebagainya. Itu yang menjadi kompetisiku gitu. Dan bagaimana memberikan yang terbaik untuk si karya. Jadi hampir tidak pernah aku perhitungkan ada pihak lain. Artinya jarang, nggak pernah. Jadi dalam hal ini egoisme itu sesuatu yang baik? Dalam tanda kutip, egoisme. Karena dalam hal ini ya, menurut aku ego itu bisa ada dua sisi gitu. Mudah-mudahan referensi ini teman-teman masih pada tahu. Jangan salah dipahami ya. Ya, masih pada tahu ya. Ada yang namanya Pak Ogah sama Pak Raden. Ya, Unyil. dari Unyil. Aku selalu bilang, musuh penulis itu cuma dua. Paling utama nih, Pak Raden sama Pak Ogah. Yang itu perwujudan dari ego kita sebetulnya. Pak Raden adalah self-kritik ya. Yang selalu mengatakan bahwa kamu kurang ini, kamu kurang itu, kamu kurang ini gitu. Satu lagi Pak Ogah yang selalu mengatakan ada hal yang lebih penting dan lebih baik dan lebih nyaman daripada mengerjakan apa yang seharusnya kita kerjakan gitu. Nah jadi bergelut dengan dua itulah yang utama di dalam ruang kreasiku. Sama memberikan yang terbaik buat si karya. Dan ini mungkin kembali ke makna ego di mana
ini saya bukan melayani Dewi Lestari, aku melayani cerita gitu. Yang terbaik bagi cerita itulah, bukan supaya terlihat pintar, supaya kata-katanya dikutip orang, supaya laku, Supaya viral gitu. Jadi selalu aku berusaha apa yang terbaik buat karya. Nah, setelah karya itu selesai, baru aku buka ruang kedua. Nah, di ruang kedua ini baru kemudian aku melibatkan orang lain. Artinya oke, saya punya aroma karsa nih. Gimana saya mengomunikasikan aroma karsa sebaik mungkin kepada pembaca supaya karya ini relatable. Dan itu ya berhubungan dengan marketing, promosi, berkomunikasi dengan pembaca. Tapi itu tidak masuk ke dalam ruang kreasi.